Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat merayakan Natal Komsel Surabaya Utara 16 Desember 2021 dengan tema Kasih Kristus mempererat persaudaraan. Terambil dari 1 Petrus 1 ayat 22. Oleh sebab itu, marilah kita satukan hati kita satukan pikiran kita, biar Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Baik dimanapun kita berada, walaupun hanya lewat Zoom, biar kuasa Tuhan mengurapi setiap kehidupan kita. Amin, saudara-saudari kasih Tuhan. Kita tahu bahwa Natal adalah bukti cinta kasih Allah bagi dunia. Oleh sebab itu, saya rindu kita nyanyikan satu lagu pujian, Karena Begitu Allah Cinta Dunia. Dalam doa pembukaan dengan kasih Kristus Bapak Pendeta Muda Kasih Lezebua
bawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita sama-sama berdoa. Segala pujian, hormat, syukur bagimu Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Kalau kami sampai ada pada malam sore hari ini, itu semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, dalam ibadah Natal Komsel Surabaya Utara ini, hati kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan kami mau terus bersyukur. Biarlah kehidupan kami senantiasa memperkenan hati-Mu Tuhan. Engkau berkati kami semua yang dapat hadir melalui Zoom ini, maupun saudara-saudara kami yang akan mengikuti, maupun yang tidak sempat mengikuti. Biarlah Tuhan kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan kami mohon Engkau hadir bersama dengan kami di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan, yang secara fisik kami terpisah, tapi kami percaya kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menurunkan berkat-Mu bagi kami semua. Dalam ibadah Natal ini kami boleh menikmati kehadiran Tuhan melalui ibadah Natal ini. Engkau sendiri yang mengurapi hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada sore malam hari ini. Engkau yang memberkati mereka semua Tuhan. Engkau mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga pelayanan ini memperkenan hati-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jaringan yang kami gunakan. Biarlah Tuhan Engkau berkati sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga pada akhirnya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau. Kami percaya Tuhan memberkati kami, Tuhan melawat kami secara pribadi masing-masing dimanapun kami berada. Dan dengan ucapan syukur kami akan memulaikan ibadah Natal ini. Biarlah Tuhan kami benar-benar disatukan oleh kebenaran firman-Mu sebagaimana tema yang telah ditentukan oleh panitia. Biarlah Tuhan kami semakin hari semakin menyatu dengan Engkau dan menyatu dengan sesama. Terpujilah Tuhan, kami mulaikan ibadah Natal ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, kami dari mahasiswa-mahasiswi setia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah mempercayakan kami untuk kami boleh melayani Komsel selama kurang lebih 2 tahun. Kami mohon maaf dalam pelayanan kami mungkin masih banyak kekurangan yang kami lakukan. Ini merupakan pelayanan terakhir kami karena tahun depan kami akan fokus untuk berskripsi. Kami mohon doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kami boleh menulis skripsi kami dengan baik dan kami boleh lulus semuanya. Untuk tahun depan, pelayanan selanjutnya akan dilayani oleh adik kelas kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Yesus datang membawa
Puji Tuhan, kita telah melihat persembahan pujian dari mahasiswa setia angkatan 12. Doakan kami bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kami mahasiswa angkatan 12 ini supaya tahun depan dapat lulus dan dipakai Tuhan dengan baik. Amin. Ya, sama seperti kami mahasiswa setia yang juga melayani pada malam hari ini, ada yang pakai baju adat Jawa, ada yang pakai baju adat suku yang lain, Madura. Nah, namun dipersatukan dalam dalam kasih Kristus, menjadi saudara dalam tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saya mengundang kita semua bangkit berdiri, baik yang ada di rumah, kita angkat pujian kita. Kasih Allah melingkupi saya, medley dalam Yesus kita bersaudara. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah sanggup tolong saya. Katakan, ku tak dapat. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kembali lagi, kasih Allah. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, Dalam Yesus. dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi, dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan saya Sulistiawati, tapi hari-harinya saya dipanggil Ibu Lambang karena suami saya namanya Bapak Lambang, sudah almarhum hampir 10 tahun yang lalu. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami bersama keluarga kami, sehingga pada saat ini sampai sekarang ini Tuhan pelihara kami tanpa ada kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan bahwa kami telah diselamatkan karena kami dulu berlatar belakang Muslim.
dan kami dapat meninggalkan kepercayaan yang lama itu, mempunyai keputusan untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah juru selamat kami, serta telah menghapuskan dosa-dosa kami. Jadi saya sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang punya surga. Jadi saya harus benar-benar mengikuti Tuhan Yesus. Jadi kalau ada jadwal-jadwal ibadah, itu saya selalu merindukannya. Selalu saya mengikuti, baik jadwal ibadah wanita, ibadah lansia, maupun ibadah komsel, saya selalu mengikutinya. Kami berterima kasih karena Tuhan terus memelihara hidup kami bersama keluarga besar kami. Sehingga keluarga besar kami juga semua menganut ajaran Tuhan Yesus Kristus. Dan kami selalu merindukan setiap hari, saya selalu berdoa dan membaca Alkitab. Untuk itu, Bapak Ibu yang kekasih, andalkan selalu kasih karunia Tuhan, karena kasih karunia Tuhan itu sungguh luar biasa dalam pemeliharaan kehidupan kita semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih, mari kita sama-sama mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, kita harus berdoa dulu, selalu berdoa. Kalau kita mempunyai pergumulan ataupun ada rencana-rencana ke depan, kita harus tanya ke Tuhan dan berdoa. Maka Tuhanlah yang akan memberi jalan keluarnya bagi kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan kami mengucap syukur atas Puji Tuhan, kita telah melihat kesaksian dari Ibu Lambang. Biarlah kehidupan Ibu ini terus dipakai Tuhan, baik dimanapun dan kepada siapapun, supaya terus menjadi saksi Kristus. Amin. Sama seperti Ibu Lambang ini, demikian juga kehidupan kita seharusnya menjadi kesaksian. Karena melalui kesaksianlah kita membuktikan bahwa kita mengasihi saudara-saudara kita. Kita pujian kita, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku
dengan kasih Tuhan. Kasih Kak. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Desiran hujan turun merambah, kedamaian telah datang. Puji syukur pada Yang Kuasa untuk limpah kasih sayangnya. Bahagianya dapat dirasa mendengar lonceng berdentang. Pada hari Natal telah tiba, damai di bumi, damai di surga. Kasih Tuhan sungguh dan sempurna. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Dia telah mengutus putranya datang untuk Selamatkan manusia. marilah sambut kedatangannya. Putra Allah yang mulia, sambutlah hari yang bahagia. Gloria in excelsis Deo. Bahagianya dapat dirasa mendengar lonceng berdentang. Pada hari Natal telah tiba, damai di bumi, damai di surga. Kasih Tuhan sungguh dan sempurna. Kasih Tuhan Tak berkesudahan. Dia telah mengutus putranya datang untuk Selamatkan manusia. marilah sambut kedatangannya. Putra Allah yang mulia, sambutlah hari yang bahagia. Gloria in excelsis Deo. Sambutlah hari yang bahagia. Gloria in excelsis Deo. Sambutlah hari yang bahagia. Gloria in excelsis Deo. Sungguh pujian yang sangat memberkati, dan biarlah pujian ini semakin menguatkan hidup kita ke depannya. Biarlah kemuliaan dan hormat hanya kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian yang menyatakan kasih
kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di Sama-sama kita naikkan pujian ini, mengalir kasih dari tempat tinggi. mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi, Mengalir kasih dari tempat tinggi. mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, Mengalir memenuhi hidupku. mengalir memenuhi hidupku, Mengalir memenuhi hidupku. mengalir memenuhi hidupku. Untuk firman Tuhan, kami serahkan kepada Bapak Pendeta Muda Wahyu Widodo. Dipersilahkan. Mari kita awali dengan doa untuk kita semua menerima firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada sore hari ini kami berhimpun bersama-sama oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami merindukan mendengarkan pengajaran Tuhan dari firman yang tertulis dari kitab-Mu yang kudus. Tuhan, Engkau membuka mata hati kami supaya kami melihat keajaiban Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kami, umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari awal sampai akhirnya pemberitaan ini, kiranya Engkau mengurapi kami semua, dari hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan juga sidang jemaat-Mu, Komsel, yang saat ini juga mendengarkan. Kami sekalian dapat memperoleh pengertian yang berharga, yang mampu mengubah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, memberi pencerahan setiap hati kami yang mendengar serta menyimpan firman Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surgawi. Kami alaskan doa permohonan kami. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera. Kita memasuki bulan yang akhir dari 2021. Itu artinya kalau kita sampai hari ini mendengarkan firman Tuhan, dapat berhimpun, memuliakan Tuhan, maka itu membuktikan bahwa Tuhan itu beserta kita, Tuhan itu memimpin kehidupan kita. Ya. Karena kita masih mendengarkan firman-Nya, masih menghargai anugerah-Nya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini panitia Komsel
mengangkat satu judul, yaitu kasih Kristus mempererat persaudaraan. Ya, hanya 3 kata. Kasih Kristus mempererat persaudaraan. Mari kita renungkan tema yang diangkat pada malam hari ini. Karena ini bukan tema yang untuk membangun kehidupan baru mengenal Kristus, tetapi tema ini tampaknya itu untuk orang-orang yang mau bertumbuh, mau berkembang kerohaniannya untuk lebih dekat dengan Kristus, dengan Tuhan, mau bersekutu satu dengan yang lain. Sebab untuk mempererat persaudaraan, ini tentunya ada dasar yang kuat. Dikatakan kasih Kristus yang mempererat. Nah, berarti sebelum kita mempererat persaudaraan, kita lebih dahulu menikmati kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kasih Kristus bekerja di dalam kehidupan kita, baru kita bisa melakukan mempererat persaudaraan, saling mengasihi dan sebagainya. Tanpa mengenal kasih Kristus, kita tidak akan bisa berbuat satu apapun untuk melakukan lebih lanjut tentang perintah-perintah, yaitu mengasihi, mempererat, mempedulikan yang lain, tentu tidak bisa. Mengapa saya katakan demikian? Karena Kristus inilah satu teladan, sekalipun dia dilahirkan tidak di tengah-tengah kita, jauh di sana, tapi sudah menjadi teladan yang baik, dan kita meyakini kebenaran itu, kita percaya sepenuhnya kasih Kristus. Ya, Kristus sudah dilahirkan dan kita hari ini memperingati. Nah, makna apa yang ada di dalam perayaan Natal? Yaitu kita menerima kasih-Nya. Karena Kristus ini adalah menyatakan kasih Allah. Kasih Allah dinyatakan di dalam Kristus. Kalau kasih Allah tanpa kita terima, ya, tanpa kita terima di dalam Kristus, kita tidak mengerti arti kasih itu. Kita hanya mengerti kasih yang bersifat kedagingan, kasih eros, kasih filia, karena itu hanya merupakan kepentingan untuk persaudaraan daging. Tetapi kasih Kristus ini kasih agape, kasih Allah Bapa. Allah Bapa yang menyatakan kasih-Nya kepada kita. Nah, kasih inilah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Sekarang kita baca di dalam 1 Petrus untuk memperkuat bagaimana judul itu atau tema ini diangkat. 1 Petrus 1 ayat 22, demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, ini tidak mungkin bisa dilakukan tanpa mengenal Kristus, tanpa menerima korban Kristus. Tidak mungkin. Tetapi kalau kita mendengarkan pembacaan ini, maka kita tahu
bahwa dasar untuk dapat menindaklanjuti kasih yang diberikan di dalam hidup kita oleh Kristus, ini dasarnya adalah ketaatan kepada kebenaran. Taat pada kebenaran. Kebenaran yang mana? Yaitu kebenaran bahwa Kristus ini datang sebagai pembawa kasih, menyatakan kasih dari Allah. Jadi representasi dari kasih nyata di dalam Kristus diwujudkan. Jadi kalau tanpa kita taat pada kebenaran, ya kita tidak bisa berbuat satu apapun untuk melakukan perintah tentang kasih. Nah, sekarang kasih Kristus mempererat. Nah, sekarang ini apakah kita sudah erat persaudaraan kita? Kita mengangkat tema seperti ini. Ini suatu, bagi saya, ini suatu peringatan atau suatu tempelan. Mempererat. Berarti kita membutuhkan untuk dipererat oleh kasih. Ini kita juga ditunjukkan bahwa sebenarnya kita belum sebagaimana yang dikehendaki oleh Kristus. Belum, karena kita belum erat sebenarnya. Persaudaraan kita belum erat. Kita masih ditandai dengan banyak hal yang menjadi satu pembatas. Bisa perbedaan apa saja, dari perbedaan ekonomi, dari perbedaan budaya, dari perbedaan apa saja. Itu yang membatasi keeratan dari persaudaraan. Coba kalau kita renungkan, mengapa sudah disebut saudara? Persaudaraan dari kata dasar saudara. Dari akar katanya adalah sedarah, satu kelahiran. Tapi masih dituntut lagi untuk dipererat. Berarti ada hal yang tidak erat sebenarnya di sana. Tidak erat. Masih ada satu sikap untuk kepentingan pribadi lebih besar. Dan ini manusiawi. Kepentingan pribadi diutamakan dari kepentingan banyak. Ini manusiawi sekali. Tetapi kita diajarkan, kita dipererat oleh kasih Kristus. Tujuannya untuk menjadi satu ikatan dalam keluarga yang sedarah, karena kita sudah ditebus oleh korban Kristus dalam ketaatan dan dalam kebenaran. Maka ini merupakan kekuatan untuk mengikat persaudaraan lebih erat. Dan kita bisa saling sungguh-sungguh mengasihi. Bapak Ibu sekalian, persaudaraan ini seringkali juga membutuhkan satu keeratan dalam damai sejahtera. Walaupun persaudaraan itu satu kandung dalam rumah tangga Kristen sekali, itu bisa terjadi konflik yang berlarut-larut.
sehingga tidak terjadi ikatan yang kuat di dalam keluarga. Kita sudah mendengar bahwa korban Kristus itu sudah mengangkat kita menjadi satu keluarga Allah. Efesus pasal 2 ayat 19. Di sana dijelaskan bahwa oleh Kristus kita ini menjadi keluarga Allah. Nah, menjadi keluarga, menjadi saudara satu dengan yang lain, perlu lagi kita dipererat persaudaraan kita oleh ketaatan terhadap kebenaran. Dasarnya kasih Kristus. Nah, Natal itu maknanya sekalipun itu kita melihat kelahiran Kristus, kelahiran Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya di dalam Natal itu ada kekuatan atau kuasa yang dianugerahkan kepada kita sehingga kita layak menjadi keluarga besar Allah yang erat satu dengan yang lain, berhubungan erat. Ini keluarga yang sesungguhnya yang dituntut. Walaupun kita tidak satu kandung di dalam kandungan secara manusiawi, tetapi kita dilahirkan oleh firman. Kelahiran oleh firman ini kita baca ayat 23. Demikian kata firman. Tuhan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Saya ulangi lagi. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Apa artinya ini? Artinya kita ini, hidup kita ini berlanjut. Tidak terhenti saat ini saja, tapi berlanjut karena kita dikatakan dilahirkan oleh benih yang tidak fana, benih yang kekal, benih yang abadi dilahirkan. Maka kekeluargaan kita, persaudaraan kita, itu persaudaraan yang abadi, yang kekal. Sehingga kalau persaudaraan kekal, maka tindakan kita adalah tindakan kasih persaudaraan. Tindakan kasih persaudaraan. Dari mana asalnya kasih persaudaraan itu? Kasih persaudaraan itu ada karena Kristus sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanannya yang luar biasa. Kita semua mengalami kelahiran secara daging, secara manusiawi. Dapat dikatakan bahwa kelahiran itu adalah awal sebuah aktivitas. Kalau kita dilahirkan oleh seseorang yang dapat dikatakan tidak mengenal Tuhan, ya katakan orang yang jauh Tuhan, jauh dengan Tuhan, orang yang jahatlah dilahirkan oleh mereka, maka kita adalah orang-orang yang berperilaku atau beraktivitas melakukan suatu perbuatan yang tidak baik pula. Kalau kita dilahirkan oleh orang baik, maka tingkah laku kita dikatakan baik karena dididik oleh orang yang baik.
kita dididik dalam kebaikan. Kalau kita anak orang yang dibenarkan oleh firman Allah, kemudian dididikkan, maka kelahiran kita ini akan diisi dengan kebenaran karena menerima didikan dari orang tua yang benar. Nah, sekarang kalau kita dilahirkan oleh firman, dikatakan ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Firman Allah yang melahirkan kita. Maka segala perbuatan, aktivitas kita dasarnya adalah firman. Seharusnya seperti ini. Kalau tidak demikian, tidak berdasarkan firman, maka kita belum mengalami suatu kelahiran baru oleh firman itu. Sebab apa kita harus dilahirkan baru? Sebab ya itu tadi, kemanusiaan itu, ya kita manusia akan bertindak, akan melakukan sesuai perbuatan yang ada di dalam pikiran hati kita. Kalau kita katakan orang yang berdosa, maka segala perbuatan kita adalah hal-hal yang tidak benar. Maka dikatakan taat kepada kebenaran. Dari mana kebenaran itu? Adalah firman Allah. Itu adalah kebenaran. Firman Allah adalah terang. Jadi kalau kita dilahirkan oleh firman Allah, oleh terang, inilah goal yang kita capai di muka bumi ini. Kalau kita dilahirkan oleh benih yang tidak fana, benih yang abadi, itulah juga pencapaian yang kita harapkan terjadi, yaitu keabadian dalam kebenaran. Kita membaca ayat 14, dikatakan demikian dari 1 Petrus ayat 1. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, jelas. Dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ini sebenarnya manusia, kemanusiaan kita sebenarnya. Siapakah kita manusia yang tidak pernah dikuasai oleh nafsu? Ya, kita hidup di dalam tubuh manusiawi. Itu kita bergerak, kita mau ingin apa, ingin itu sebenarnya digerakkan oleh nafsu. Kalau kita tidak dilahirkan oleh kebenaran firman Allah, maka nafsu ini akan muncul. Apalagi dikatakan dalam kebodohan. Dalam kondisi pikiran yang sumpek, pikiran yang judek gitu, maka yang timbul ini adalah nafsu. Nah, ini kita waspadai. Dikatakan waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ini jelas, siapapun kita, manusia kita, itu sebenarnya dikuasai nafsu. Saya pun juga dikuasai nafsu. Nafsu manusia. Kalau tidak dikuasai nafsu manusia, ya namanya orang yang terbaring saja, tidak bergerak, tidak mempunyai
kerinduan, keinginan apapun. Tetapi kalau kita bergerak, lahir, bergerak, berbuat sesuatu, maka yang terpenting itu adalah kita dikuasai oleh apa tadi yang melahirkan kita adalah firman. Ini mutlak, karena ini anugerah. Anugerah. Firman yang mana? Firman Kristus. Kristus yang sudah dilahirkan dan melakukan satu perbuatan yang luar biasa. Perbuatan dari mana? Perbuatan Allah yang dinyatakan di dalam dirinya. Dilakukan, terus dilakukan. Sampai pada akhirnya, pada ketaatan yang terakhir, dia mengorbankan dirinya untuk kita, manusia. Supaya apa? Supaya kita memperoleh kekuatan, kemampuan, kuasa untuk menjadi hidup baru, berubah kehidupan kita, baru dilahirkan di dalam firman, di dalam rohnya. Ini loh manusia baru sebenarnya. Jadi yang dikatakan nafsu dari manusia yang diperbaharui itu dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Galati, ya, dalam kitab Galati pasal 5-6 di sana dinyatakan kalau kita mau hidup menurut Roh, kita tidak menuruti daging, tidak menuruti nafsu. Mungkin orang yang tidak mengenal firman Tuhan, tidak menerima ajaran Kristus, mungkin orang bisa mengukur dirinya. Dia orang baik, tidak pernah berbuat jahat. Orang baik tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah melanggar hukum. Tetapi sebenarnya di hadapan Kristus ada hal yang tidak benar, yang perlu dilahirkan kembali. Karena dia manusia yang masih dikuasai oleh nafsu yang di dalamnya dikuasai oleh dosa. Ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Ini membuktikan bahwa sebenarnya kita semua harus takut kalau kita tidak taat kepada kebenaran. Semua harus takut. Kita harus takut. Karena apa? Semua nanti akan dihadapkan kepada Bapa yang mengadili, yang menuntut anugerah yang sudah dicurahkan kepada kita, menuntut kembali. Apa tanggung jawab, apa respon yang kamu lakukan? Mari Bapak Ibu sekalian, seluruh anggota sel Komsel Surabaya Barat, kita hari-hari ini kita lebih sungguh-sungguh, untuk melakukan kebenaran firman, perintah-perintah dari firman yang disampaikan oleh Kristus melalui hamba-hambanya yang sudah kita lakukan, kita tetap teguh. Sebab kalau tidak ini bermasalah. Tampaknya kita hanya dituntut untuk mempererat di dalam kasih Kristus. Mempererat apa? Persaudara. Tapi sebenarnya adanya persaudaraan itu terjadi karena adanya kelahiran.
Tanpa ada kelahiran, tidak ada persaudaraan. Ini jelas, sangat jelas sekali. Tidak mungkin. Jadi kelahiran yang mana? Kelahiran yang di dalam firman. Ini baru persaudaraan yang erat. Persaudaraan yang sangat kukuh, kuat. Ini persaudaraan yang dikerjakan oleh firman melalui kelahiran. Kelahiran baru oleh firman. Ini yang mempererat persaudaraan. Dan juga saling mengasihi dengan segenap hati dan tulus. Ini tidak akan terjadi kalau kita tidak erat dalam persaudaraan. Enggak akan terjadi. Kasih itu tidak bisa terjadi dalam diri seseorang tanpa orang lain. Itu namanya tidak saling mengasihi. Kasih itu bisa terjadi, bisa diperbuat di dalam persaudaraan yang erat, di dalam persekutuan yang kudus. Kalau di luar itu, kasih itu entah kasih apa. Kita tidak bisa menyebut kasih apa itu. Ya, karena tidak terukur. Tidak terukur. Tetapi kalau di sini kita bisa melihat teladan yang mengasihi, kekuatan atau kuasa yang memberi kasih itu kepada kita. Kemudian perintah itu, perintah siapa yang memerintahkan untuk melakukan taat. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita resapi dalam hidup kita supaya kita lebih hari lebih berkenan di hadapannya. Karena kasih ini sudah dibuktikan bahwa kasih yang seperti ini yang diperkenan oleh Allah, oleh Bapa. Ketika Yesus dibaptis, maka apa yang terjadi? Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Ketika Yesus menampakkan kemuliaan, di sana pun juga katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, sekarang untuk kita, apa yang diperkenan? Yaitu persaudaraan yang erat oleh kasih. Persaudaraan yang erat oleh kasih. Karena dikatakan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ini bukan berarti ada orang yang sudah saya sudah melakukan, sudah biasa ini. Karena kasih ini berkelanjutan. Kalau mengatakan saya sudah biasa, seperti terhenti pada saat itu, ya sudah. Maka kasih itu tidak kekal. Tapi kasih ini kekal. Ya, tidak ada sertifikatnya. Oh, ini orang yang sudah mengasihi sesamanya, ada sertifikatnya. Enggak ada. Karena ini berlanjut dan terus seumur hidup kita. Kasih. Nah, ini namanya abadi. Natal yang kita rayakan ini sebenarnya adalah apa tadi? Natal yang kita rayakan ini sebenarnya adalah kita menerima kasih. Kita menerima kasih itu bukan berarti kita menerima sudah berhenti, tapi kita juga bisa melakukan satu perbuatan kasih seperti yang dikehendakinya. Inilah yang kita rindukan. Seringkali orang
puji Tuhan, saya sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi sebenarnya ini baru separuh. Utuhnya bagaimana? Utuhnya kami bersyukur Tuhan bisa menjadikan saya orang yang dapat melakukan perbuatan kasih. Kalau menerima kasih itu baru separuh sebelum perbuatan kasih. Dikatakan di sini ayat 23. Kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunganya gugur. Nah inilah sebenarnya ya kita semua, kita semua itu adalah seperti rumput saja jika tidak dilahirkan oleh firman. Jika hidup kita hanya merupakan manusia atau anak-anak yang tidak menuruti kebenaran, dia hanya menuruti hawa nafsu yang menguasai yang manusiawi kita. Ini kelahiran sebenarnya. Jadi kelahiran Kristus ini juga menunjukkan bahwa kita juga perlu dilahirkan kembali oleh firman. Kalau tidak, maka peringatan Natal, kelahiran Yesus Kristus itu tidak mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Tidak memperoleh manfaat untuk pertumbuhan kita. Karena kelahiran itu menunjuk suatu pertumbuhan sebenarnya. Pertumbuhan dari bayi, anak, menjadi dewasa, dan menjadi dewasa yang tua, ya, dewasa yang terakhir. Nah, baru inilah yang disebut pertumbuhan. Tetapi kalau tidak mengalami satu pertumbuhan, ini bermasalah di dalam kehidupan ini. Oleh sebab inilah dikatakan hendaklah kamu bersungguh-sungguh. Ini serius karena dikatakan bersungguh-sungguh. Termasuk saya tertempelak di sini untuk mengasihi saudara bersungguh-sungguh. Karena kasih persaudaraan itu tidak bisa dilakukan dengan seadanya atau sebisanya atau kalau perlu saja, tetapi ini suatu usaha. Bersungguh-sungguh, suatu usaha. Nah, kalau misalnya saya tidak berbuat seperti apa yang dikatakan ini, pokoknya berjalan sajalah, wajar-wajar saja, seperti biasanya, maka itu kita tidak mentaati satu perintah. Karena dikatakan hendaklah, itu perintah, hendaklah kamu bersungguh-sungguh. Perintah yang harus dilakukan. Nah, ini tempelak bagi kita semua. Apakah kita sudah cukup mengasihi sesama kita? Apakah kita sudah erat dengan sesama kita? Erat persaudaraannya? Ini menunjukkan satu kesamaan Bapa yang melahirkan di dalam firman. Kita dilahirkan oleh firman.
Maka kesamaan kita dilahirkan oleh firman. Saudara kita dilahirkan oleh firman. Kita erat. Nah, maka itulah kita sama halnya mengaku keberadaan Bapa, yaitu kasih yang sudah dinyatakan kasihnya itu di dalam Yesus Kristus. Memang ini tidak mudah karena dikatakan kalau itu tidak terjadi, kita ini sama seperti rumput, seperti bunga rumput. Apapun yang ada pada kita, kemuliaan, itu hanya sementara. Nah ini sangat-sangat menegur sekali bagi saya merenungkan ini. Ya bagi kita semua. Ayat 18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Artinya apa? Kita sudah ditebus. Kalau kita sudah ditebus, maka kehendak kita itu adalah kehendaknya penebus seharusnya. Kita tidak mempunyai kehendak sendiri, manusiawi di hadapannya, tapi penebus itu yang mempunyai kehendak atas diri kita. Nah, ini bukan satu hal yang mudah dilakukan, gampang diperbuat, tapi ini anugerah Allah. Kita bisa melakukan, bisa perbuat ini, itu anugerah. Kalau bukan anugerah, maka kita tidak bisa melakukan apapun yang diperintahkan ini. Ini jelas, tidak bisa. Kita tidak bisa melakukan. Bagaimana harus mengasihi sesama kita, nggak bisa. Kalau bukan kita terima anugerah itu. Ya, sebab kita sama seperti apa kata firman itu, rumput yang tidak dapat beraktivitas apapun, tidak berbuat apapun, dan pada akhirnya kering. Sangat-sangat menyedihkan. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Injil kepadamu. Siapakah itu Injil yang dimaksud? Adalah berita yang ada di dalam diri Kristus. Itu Injil. Kabar gembira, berita sukacita. Nah, itu ada di dalam diri Kristus. Berbahagialah kita semua, cell group walaupun hanya beberapa orang, tapi sebenarnya kita memiliki satu sukacita yang sangat besar karena Injil itu, dan kita mau menerima, kita memahami. Ini anugerah, bukan karena kita mendapat perintah kita lakukan dan kita bisa berbuat. Oh, bukan itu. Perintah Tuhan yang dapat kita lakukan, dapat kita kerjakan, itu semata-mata anugerah, bukan karena kekuatan kita. Karena kalau itu bukan anugerah, baru mendengar saja sudah, ini berat, ini tidak bisa dilakukan. Gimana bisa melakukan mengasihi orang lain? Karena kalau bukan lahir dari ibu kandungnya, itu bukan saudara, itu orang lain, tidak sedarah. Tapi firman Tuhan, siapapun yang lahir oleh firman, maka itu saudara kita. Saudara yang mestinya erat hubungannya.
Ini mesti harus kita lakukan. Akhir zaman ini banyak berita yang kacau, dan berita itu bisa masuk dalam gereja, bisa masuk dalam perkumpulan-perkumpulan seperti komsel, bisa masuk ke sana untuk mengacau balaukan, ya, dengan berita yang bisa berita bohong, bisa berita yang kosong, bisa berita yang menghantui, memberi kejutan-kejutan, apalagi lewat media, bisa televisi, bisa internet, bisa gadget. Akhir zaman, berita-berita yang sangat mengerikan. Nah, ini perlu persaudaraan yang sangat erat di antara orang-orang yang dilahirkan oleh firman dalam ketaatannya. Karena kalau kita erat, kita saling memperhatikan, saling menasehati, saling saling menghargai, saling memperingati, saling menasehati, saling menolong, dan semuanya itu keeratan keluarga Allah yang semuanya dilahirkan oleh kebenaran firman. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah ini suatu tema yang hanya begitu saja? Berhenti sampai sini? Tidak. Karena di dalam suratan Petrus pasal 1 itu kalau kita membaca dari ayat 3 sampai seterusnya, itu menunjukkan satu pertumbuhan yang terus harus berlanjut. Terus berlanjut. Supaya apa? Supaya kita mencapai sasaran dari yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sasarannya yaitu kesempurnaan. Jadi katakan mulai ayat 9 saja sudah dikatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti dan seterusnya. Maka ini menunjukkan satu pertumbuhan sampai kekudusan, akhirnya sampai persaudaraan dan selanjutnya. Sidang jemaat komsel yang dikasihi Tuhan. Ya. Kasih Kristus mempererat persaudaraan. Kasihnya sudah jelas, kasih Kristus itu adalah kasih Allah. Sudah jelas, Kristus itu adalah yang diurapi, kemudian mempererat itu menyatukan dalam satu ikatan, kemudian persaudaraan. Persaudaraan sudah jelas karena persaudaraan hanya terjadi apabila dilahirkan dalam kesamaan. Ini kesamaan ini kita dilahirkan oleh firman. Kalau di dunia atau secara manusiawi, persaudaraan itu persaudaraan yang lahir dari satu ibu, atau persaudaraan sebangsa bisa. Tapi di sini maksud persaudaraan adalah kelahiran oleh firman. Jadi jelas Natal Komsel Surabaya Utara pada saat ini berbicara tentang kasih Kristus yang mempererat persaudaraan. Ini menunjukkan bahwa kita semua yang sudah mengambil tema ini akan mengambil satu keputusan untuk bertindak bersama-sama, melakukan saling mengasihi.
mempererat pada sesama kita pada hari ini dan seterusnya. Puji Tuhan, ini adalah suatu sesuatu memanfaatkan kesempatan dan juga kita merespon apa yang dikerjakan Yesus Kristus oleh kelahirannya sampai pada akhirnya penyaliban. Itu kalau kita ikuti terus ya, dari kelahirannya sampai penyalibannya, dan hidup kita itu diterapkan di apa yang dilakukan Yesus, maka ada hal-hal yang bolong-bolong. Nah ini kita harus dilahirkan oleh firman. Tanpa ini kita tidak dapat melakukan satu apapun. Puji Tuhan, tuntutan untuk kuduslah dirimu, sebab Allah itu kudus. Itu merupakan dasar dari persaudaraan kita. Jadi dasar persaudaraan kita adalah kekudusan, kebenaran. Taat pada kebenaran. Itu dasarnya. Nah, supaya apa? Supaya bisa melakukan satu perbuatan kasih. Kasih ini sudah dikatakan kasih itu yang tertinggi dari segala hukum, dari segala peraturan. Itu yang tertinggi adalah kasih. Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Maka kalau kita sudah memiliki pengharapan, kita hidup kudus, kemudian kita taat pada kebenaran. Taat pada kebenaran itu dalam pelaksanaan sehari-hari itu siap, mau, bersedia dipimpin oleh Roh. Taat pada kebenaran. Inilah nanti pada akhir itu adalah perbuatan kasih. Dan ini kalau sudah dilakukan, inilah keeratan persaudaraan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kiranya bisa menjadi berkat pembicaraan kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Min Yakubus untuk menutup dalam doa. Ya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kasih kemurahan-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami bisa merasakan kasih yang mempersatukan kehidupan kami orang-orang percaya. Engkau sudah nyatakan kepada kami kebaikan-Mu lewat kehadiran-Mu bagi kehidupan kami orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih yang besar yang sudah menuntun kehidupan kami mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga, Engkau juga berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami lewat firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan hikmat, dan Engkau memberkati kehidupannya. Terutama kami Komsel Surabaya Utara Tuhan, baik yang hadir maupun yang tidak sempat hadir. Biarlah Tuhan mau berkati, Tuhan mau pelihara, Tuhan mau sertai. Terima kasih Tuhan jika kami bisa melewati tahun 2021 ini. Biarlah Engkau senantiasa menuntun hidup kami, untuk kami lebih sungguh-sungguh mengenal Engkau Tuhan, agar iman kami semakin dikokohkan, diteguhkan, untuk kami bisa percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuntun kami semuanya Tuhan, untuk menuju kepada satu tujuan, itulah kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semuanya pada malam hari ini, lewat berita firman-Mu, yang sudah menyatukan kehidupan kami orang-orang percaya lewat kasih yang besar ini Tuhan, untuk membawa kami semakin hari semakin lebih setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
sangat memberkati sekali pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga kita yang berada di tempat ini, dimanapun saudara berada, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah kasih Kristus mempererat setiap persaudaraan kita di dalam Kristus. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan, saya ajak kita untuk semua mengaktifkan setiap kamera yang sudah ada di hadapan kita, sehingga kita bisa saling melihat satu sama lain. Dan saya percaya bahwa saudara-saudari di sana diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Tiba saatnya kita akan masuk dalam acara Candlelight Online, penyalaan lilin. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, dipersilahkan untuk menyalakan lilin yang sudah disediakan dan mematikan lampu yang ada di sekitarnya. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menaikkan satu pujian, Malam Kudus, Sunyi Senyap. Sembari kita akan melihat cuplikan video persembahan pujian dari WPO, Women Psallo Choir, melalui cuplikan video berikut ini. Dipersilahkan.
Puji Tuhan. Dari pujian ini berpesan kepada kita untuk terus menggantungkan kehidupan kita. Karena dalam bahasa Jawanya dikatakan gandol gusti, artinya kita harus menggantungkan hidup kepada Tuhan. Bukan hanya hari ini, bulan ini, bahkan tahun-tahun depan yang akan kita lalui nanti. Marilah kita menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Natal disampaikan oleh Pak Glenn dan dilanjutkan dengan pengumuman komsel oleh Pak Sony Garing. Dipersilahkan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Salam di dalam kasih Kristus yang mempererat persaudaraan kita hingga pada saat malam hari ini. Bagaimana tema yang sudah kita terima pada malam hari ini, kita boleh dikuatkan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman ini tetap menjadi pegangan bagi kita untuk hari-hari ke depan, kita bisa tetap bersekutu melalui segala kegiatan-kegiatan ibadah, terutama komsel ya. Saya berharap semuanya bisa terus berlangsung di hari-hari ke depan. Itu sebabnya jika pada malam hari ini kita bisa merayakan Natal Komsel Gabungan, pertama-tama kami ingin mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita, baik itu waktu melewati kondisi yang berat sepanjang tahun ini, tapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan kita bisa tetap melakukan ibadah komsel sekalipun dengan segala keterbatasan, segala hambatan, tetapi kita tetap bersyukur kita bisa mengikuti komsel sekalipun harus melewati Zoom, tapi itu semua sudah menjadi berkat bagi kita, memperkuat iman kita untuk senantiasa bisa bertumbuh di dalam firman, bertumbuh di dalam kasih-Nya. Sehingga sebagaimana firman tadi katakan, kita bisa bertumbuh di dalam kasih untuk saling mengasihi di antara sesama saudara kita itu di dalam Tuhan. Memang saya tetap berharap untuk hari-hari waktu-waktu ke depan komsel ini bisa tetap berlanjut. Itu sebabnya kita tetap harus berdoa, kita tetap harus menggantungkan segala sesuatu kepada Tuhan agar ibadah komsel kita ke depan, di tahun-tahun mendatang tetap bisa berlangsung, dan terutama agar kondisi situasi jauh lebih membaik dari sekarang, sehingga jika Tuhan izinkan kita bisa melakukan ibadah komsel secara tatap muka atau onsite ya. Supaya dengan demikian kita makin bisa saling berinteraksi di antara sesama saudara-saudara kita dan kita bisa diberkati. Pada malam hari ini Bapak Ibu, kami ingin mengucapkan atas nama panitia, ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah terlibat di dalam acara Natal Komsel Gabungan pada malam hari ini, baik pengisi acara, siswa-siswi setia, maupun paduan suara Komsel Gabungan, paduan suara Salo Orkestra, dan juga kepada Bapak Pendeta Muda Wahyu Widodo yang sudah dipercayakan Tuhan untuk menyalurkan firman-Nya. Biarlah semua yang sudah dikerjakan dan dilakukan dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sendiri yang akan memberkati, Tuhan sendiri yang akan membalas dan melimpahkan kasih karunia-Nya, agar dalam setiap pelayanan selanjutnya boleh menjadi berkat bagi kita semua, terutama di lingkungan komsel kita di Surabaya Utara ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan kiranya Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberkati kita, senantiasa melimpahkan kita, terutama dengan kekuatan yang baru, kesehatan, agar kita tetap dapat beribadah kepada-Nya, memuji Dia, memuliakan Dia, dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya berkat Tuhan senantiasa dilimpahkan. Terima kasih. Amin. Dan saya serahkan kepada Bapak Sony.
Ya, terima kasih Bapak Glenn sebagai Ketua Panitia Natal Komsel GKA 2021. Shalom Bapak Ibu semua, shalom. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Saya sebagai koordinator dari Komsel Gereja Kristus Ajaib bersyukur kepada Tuhan yang pertama-tama karena hari ini Tuhan memberikan cuaca yang baik sehingga kita boleh melaksanakan ibadah walaupun di dalam rumah masing-masing ya. Saya melihat banyak ya yang sudah join, teman-teman, Bapak Ibu semua saudara di dalam Zoom pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya bersyukur karena pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah Komsel Natal khususnya untuk Komsel Surabaya Utara. Semua karena anugerah Tuhan, walaupun dilakukan secara Zoom meeting, tetapi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kita umur panjang, maka kita akan masuk di dalam tahun yang baru, tahun 2022, dan kita akan melaksanakan ibadah Komsel. Tetap berdoa apakah kita masih diizinkan Tuhan masih melakukan ibadah seperti semacam hari ini, ataupun mungkin Tuhan izinkan di dalam ibadah tatap muka, kita tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan ya, tetapi yang jelas untuk tahun depan, tahun 2022, tetap ada ibadah Komsel. Kalau Tuhan masih memberikan kita umur panjang ya, jadi untuk jadwal waktu tertentu yang ditetapkan akan saya sharekan di dalam ibadah Komsel, di dalam grup Komsel Surabaya Utara, supaya Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap menerapkan prokes kesehatan ya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ibadah kita akan diselesaikan, ditutup dengan doa penutup. Sebentar lagi setelah saya usai memberikan pengumuman ini, saya akan serahkan kepada Bapak Pendeta Muda Haryono untuk menutup di dalam doa, dan setelah doa ditutup, Bapak Ibu tetap tinggal sebentar, kita akan foto bersama, dan setelah itu kita akan memberi salam satu dengan yang lain dan ibadah selesai. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Haryono untuk memimpin dalam doa penutup. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Allah kami di dalam Kristus Yesus. Mengakhiri rangkaian perayaan Natal Komsel Surabaya Utara malam ini tersenggara semata-mata belas kasih kemurahan hati daripada Tuhan di tengah-tengah tekanan pandemi COVID-19 yang begitu berkelanjutan tidak menentu ini Tuhan. Tetapi dengan iman yang makin dikuatkan berkemenangan, kami menjalani melewati Natal dengan segala kondisinya. Dan hidup menjadi indah, berguna bagi sesama, di dalam mengamalkan kasih persaudaraan, sebagaimana firman yang dinyatakan malam hari ini. Demikian pula memandangi dan menjalani hari-hari di depan dalam pengharapan yang pasti, dalam janji akan kemuliaan kekal sesudah tersedia. Kini kami terima sambut berkat-Mu yang sempurna dari Allah Tritunggal, berkat kasih sayang Allah Bapa, berkat keselamatan pendamaian Kristus Yesus, kekuatan dan persekutuan dalam Roh Kudus, dengan rasa syukur, bahagia, sukacita surgawi, kami terima, kami nikmati kelimpahan berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang masih belum open cam, dipersilakan untuk membuka kameranya, dan saya akan menghitungnya nanti.
Siap-siap Bapak Ibu. Ada 3 slide. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sekian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Natal. Selamat Natal semua. Kami dari Komsel 5 mengucapkan selamat Natal bagi semua Bapak Ibu. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru. Natal. Selamat Natal. Semuanya. Silakan dimakan kuenya ya di rumah masing-masing. Kuenya di rumahnya masing-masing ya, silakan. Itu ada di depan. Selamat Natal Jo. Selamat Natal Jo. Bang Uyut. Selamat Natal. Yang di Johor, selamat Natal yang di Johor. Nah, tangannya yang di Johor. Selamat Natal. Rame ya. Selamat Natal semua. Yang di atas 16 mana tangannya? Tante, selamat Natal. Selamat Natal atas 16. Pak Glenn, selamat Pak Glenn. Tuhan memberkati. Selamat Yakobus, selamat Pak Yakobus. Amin. Semuanya. Pak Besar. Pak Besar Hartono, selamat Natal ya. Pak Besar. Selamat Natal semuanya. Terima kasih sama-sama. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal Pak Min Yakobus. Selamat Natal semua. Di sana sudah komselnya Ibu Natal. Alispan, selamat Natal. Ini saya sama anggota komsel ini di rumah. Biar kelihatan. Iya, maju sini. Nanti di bawah itu. Pak Ian, selamat Natal. Ibu Yani, selamat Natal. Timin, Pak Praitno, Tante Rina Burman. Selamat Natal, mana omnya? Nggak ketok. Ibu Lambang, terima kasih kesaksiannya. Bukan doang yang pasang. Christine. Selamat kali Natal. Betty Tentua, selamat Natal. Juga Pak. Ya, selamat Natal. Selamat Pak Aryono, Pak Edi. Selamat Natal Pak Eli. Besar. Suko Wahyu, Pak Suko Wahyu, selamat Natal. Mana Ibu Nolita? Kerja. Iya. Salam ya. Maria Mangun ke rumahku ya. Maria Mangun sama Mbak Ana ke rumahku. Pak Eli, Pak Edi tinggal sebentar Pak Eli ya. Pak Salmon Benyamin. Selamat Natal. Selamat tahun baru, tahun depan. Tuhan Yesus. Selamat Natal semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Besar. Berkati. Sama-sama Tuhan memberkati. Keluarga. Ya. Pak Har dan keluarga Pak Eli. Oh iya. Selamat Natal. Saya
dulu ya, saya live dulu ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat malam semua. Iya.